Tapi kan dia masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jadi selanjutnya ya kita biokim. Mungkin sebentar aja kali ya. Jadi biokim itu insya Allah sih udah jelas. Pertama, sampel itu cuma dua. Yang pertama SGM soya, satu lagi susu prenagen ibu menyusui. Nah, kodarullah tuh kelas aku nggak ada soya yang bubuk sama prenagen ibu menyusui itu nggak ada. Adanya itu di kelasnya Mutia. Oh, iya, bentar ya. Nah, kalau yang ini kan agak lebih jelas dibandingkan fitokim karena biokim itu cuma satu bab, yaitu iodometri. Tantangannya itu adalah eh, waktu pada saat praktikum kemarin yang bisa aku tarik kesimpulan, itu tuh banyakan itu nggak bisa biru karena kelewat pada saat netesin si natrium tiosulfat, ya kan? Jadi waktu itu aku dapetnya tuh sampelnya itu khusus serbuk Denkau. Nah, Denkau itu katanya memang banyak bermasalah di beberapa kelas juga. Jadi ketika ditetesinnya itu cuma sampai 3 tetes aja itu udah kelewat. Ditambahin amilum itu nggak biru. Jadi udah gagal. Akhirnya dicoba lagi. Jadi aku nyampe nyoba itu 5 kali atau berapa gitu. Makanya sampai iodinnya itu habis. Kanjinya juga habis. Harus bikin lagi itu agak riwah banget pas praktikum bab ini iodometri. Sebenarnya kita udah punya basic di kimia farmasi waktu Uprisil itu eh, iodometri juga kan udah ada. Itu bisa nanti bisa didengerin lagi tuh di YouTube aku ada tuh yang waktu Uprisil responsi iodometri. Itu prinsip kerjanya tuh hampir sama, cuman bedanya kita ke sampelnya itu terbuka langsung ke sediaan. Dimana sediaan ini susu itu kan banyak zat tambahan lain kan yang mengacaukan si karbo yang mau kita cek gitu kan. Maka dari itu hasilnya mungkin agak remang-remang, nggak kelihatan atau gimana. Jadi intinya kita harus siapin kantong plastik hitam untuk erlenmeyernya. Jadi erlenmeyernya ditutup, untuk buretnya nggak usah gitu.
Karena si iodium itu sensitif, dia nggak boleh kena cahaya. Kalau dia kena cahaya, dia bisa berubah. Kadarnya nanti nggak akurat. Jadi harus hati-hati itu. Untuk prosedur kerjanya sih kalau kemarin itu, sebentar aku coba buka dulu. Kalau sampel terbuk itu, ingat aku ada yang beda di sedikit. Nah, kalau untuk yang sampel serbuk itu, dia itu ditimbang. Ditimbang sampelnya itu 2 gram. Terus, bentar. Tapi karena kita kemarin udah nimbang, kita udah nimbang kan, jadi sampelnya itu ada 2, kita udah nimbang yang pertama itu SGM itu 10 miligram, ya kan? Di sini berarti kita, ini kan PDF yang nggak bisa diubah. Jadi yang udah ditimbang itu kemudian dilarutkan. Kayaknya ada prosedur yang beda deh. Kalau kelas lain gimana? 2A besok gimana? Ini ada siapa ya? Oh, nggak ada ya 2A ya. Adanya Roida. Oh, Kak. Flo, gimana Flo? Udah siap Flo? Flo ikutnya sore apa pagi Flo? Lagi pelayanan jangan Flo. Dia kan sih malam ya. Ya, jadi kayaknya sih kan kita udah nimbang kan sebanyak 3 kali. Berarti yang hasil ditimbang itu pertanyaannya itu langsung dititrasi. Enggak ya, dilarutin dulu di dalam 10 mili. Kalau di sini sih lihat aja prosedurnya. Dia kan sudah ditimbang 10 miligram untuk yang soya, 50 miligram untuk yang susu Prenagen. Kemudian dilarutkan dalam 10 mili Aquades. Berarti kita tambah Aquades 10 mili, ditambahin iodium, ditambahin natrium karbonat. Setelah itu ditutup. Sebenarnya bukan pakai aluminium foil ya, tapi pakai plastik hitam. Lalu didiamkan di tempat gelap selama 6 menit. Jadi intinya dia sangat sensitif banget kena cahaya. Jadi harus hati-hati ketika kita mendiamkannya itu jangan di tempat yang terang. Kalau bisa tuh gelap. Walaupun udah ditutupin plastik, kadang-kadang ada cahaya yang masuk kan. Makanya kemarin itu aku taruh di laci gitu. Terus setelah itu udah setelah 6 menit ditambahin HCl, terus dititrasi sampai warnanya itu kuning lemah. Kalau susunya itu uh, jenis tergantung jenis susunya ya kan. Kalau kemarin itu pas Denkau itu kuningnya kayak kuning kuning apa ya, kuning pucat gitu. Kuning pucat. Jadi kalau yang SGM sama soya itu gimana? Di sini ada nggak? Mutia ada nggak Mut? Mutia nggak ada ya? Ah, Raina. Raina masih ingat nggak Raina? Kalau Kuningnya SGM. kuning ini, Kak. Hmm, Dia kayak kuning cat gitu, Kak. Nggak terlalu lemah juga. jadi kuningnya itu kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Itu juga cepet. Oh, jadi berapa tetes Raina kemarin pada saat eh, titrasi yang pertama? Ngitungin nggak? Nggak ngitung, Kak. Cuman kayak masih sekitar 0,1-an gitu loh. Oh, dikit banget juga ya berarti. 0,1. Sedikit banget Raina itu. Nah, itu kan kalau yang iodometri itu rawan banget kelewat pada saat titrasi pertama. Jadi kita harus hati-hati. Kuningnya itu seperti apa. Terus, misalnya ini ada patokan dari Raina 0,1. Untuk yang dapat SGM soya, usahakan jangan lebih dari, ya kalau misalnya plus minus lah ya, mungkin 0,1, 0,2 gitu. Kalau misalnya udah kuningnya serasa udah cukup, berarti ya udah. Gitu. Kita ada patokan tuh 0,1. Kak, tapi kemarin kan aku kan berempat ya. Iya. Yang masih ada dua kelompok gitu. Nah, terus eh,
yang kelompok aku tuh sekitar segituan. Nah, satunya lagi tuh malah dia lebih lama gitu loh dapat kuningnya. Oh, nggak sama ya, padahal sampelnya sama ya, Iya, Ren? iya Kak. Hmm, Tergantung pengocokannya deh. Kayaknya sih. pengocokannya. Kalau yang ini berarti Sebenarnya kita kayaknya langsung pakai 10 mili ya, Raina ya. Kalau dulu kan di Denkau itu aku dipakein labukur dulu. Kalau yang ini langsung kasih aku aja 10 mili langsung dikocok ya, bener nggak? iya. Hmm, Kayaknya. jadi nggak pakai labukur lagi ya. Jadi langsung Ya, Pak. dikocok. Kayaknya pakai Kak labu ukur. Oke ya. Diencerin dulu Pakai. nggak sih Kak? Dia buat Eh, 3 layer kayak gitu nggak sih? enggak sih kalau di sini di kata-katanya tuh kecuali 2 gram sih. Kalau miligram itu sedikit banget, ya kan? Nah, apalagi 0,0. soya itu 10 miligram. Soya itu 10 miligram. Kayaknya tuh nggak perlu diencerin lagi deh. Langsung ditambahin aquades aja di dalam Erlenmeyernya. Setelah dia larut, Berarti nah itu berarti pengaruhnya Tapi dikocok. Hmm. kemarin aku pakai labu ukur Kak. Kemarin nimbangnya berapa, Raina? nah ada berapa? 3 apa 1? Nah itu lupa deh aku. Kalau Kemarin kemarin, kalau yang buat apa buat UAS besok 3 apa 1 sampelnya? Coba Rizka kemarin gimana Riz? Rena lupa. kalau kemarin emang 2 gram gitu, Kak. Jadi emang sampelnya banyak, harus dilarutin dulu. Kalau ini sih kayaknya nggak perlu dilarutin ke 100 mili, soalnya sampelnya emang bener-bener dikit gitu loh, Kak. Jadi per Iya. Erlen kayaknya udah dapet sampel itu. Makanya disuruh nimbang 3 kali. Mm-mm. Oh, Kayaknya menurut aku sih 10 miligram tuh sedikit banget kan. Kalau diencerin lagi jadi kadarnya berapa gitu. Kayaknya kita ikutin prosedur yang di sini nih. Jadi ditimbangnya kan 10 miligram untuk soya, 50 miligram untuk Renagen. Langsung dilarutin pakai 10 mili Aquades. Nah, coba deh Raina sama Rizka share kira-kira nih apa yang harus kita hati-hati banget nih di sini di sampel soya sama Prenagen. Sebenarnya bukan sampel itu aja ya. Pokoknya dapat sampel apapun harus hati-hatinya di mana. Jangan sampai kelewat atau gimana. Boleh deh sharing gitu. Ya itu yang di warna kuningnya sih Kak. Iya, Kak. Kalau menurut aku yang warna kuningnya sih. Jadi kuningnya harus pas. Soalnya kemarin aku sempet tuh kuningnya kelebihan gitu, Kak. Terus dia nggak berubah gitu jadi biru. Jadi emang pokoknya harus kalau biasa kan kalau kita nitrasi tuh kadang-kadang ada yang ngucur gitu ya. Ini tuh jangan, udah kita mendingan ikutin prosedur aja di tetes-tetes sesuai ketentuan seharusnya gitu. Biar kuningnya tuh nggak kelewat. Mungkin nanti bisa di-share kali ya warna kuningnya untuk soya ya, Rizka ya. Karena kuning itu menurut aku udah kuning gitu. Tapi bagi yang lain mungkin, ini mah masih bisa lagi. Kayak Gitu. kayak ini Kak, tahu nggak jagung kuningnya tuh Oh iya tahu. apa Oh jagung ya? kuning banget ya Sari berarti jagungnya. jagung. Oh, oh, oh. Iya, kayak gitu. Oh, beda sama Denkau ya. Kalau Denkau tuh kemarin kayak pucet gitu. Kayak beras kencur kalau Denkau. Itu mungkin yang kedua ya. Yang kedua setelah dimasukin iodium. Kalau yang pertama kuning juga tapi kuningnya nggak kayak jagung. Berarti kayak jagung ya. Mungkin nanti minta fotonya aja kali ya. Rizka Larayan. Buat kita, oh ini kuningnya kayak gini. Ini aku mah almond. Kenapa? Aku kemarin sampelnya almond. Oh almond. Berarti yang soya aja nih, Raina aja. Mungkin kalau beda susu kan beda warna kuningnya. Terus berarti sama ya, kelas lain juga banyak yang kelewat ya. Maksudnya menentukan warna kuningnya itu jadinya nggak biru gitu kan. Itu yang harus hati-hati. Itu poin pertama yang harus hati-hati. Setelah itu kan pakai kanji, kalau dia nggak biru berarti udah kelewat. Berarti harus dibikin lagi. Nah, sedangkan kita nggak boleh kelewat kan. Sampel kita cuma ada 3. Kira-kira nih.
kalau kelewat ada nggak sih trik khusus biar dia, karena kalau udah kelewat pasti nilainya dikurangin. Ada nggak trik khususnya? Tambahin kanjinya lebih banyak kali ya, Kak? Tetap aja Nggak sih ada nggak trik. biru. Kelewat nggak bisa, udah nggak bisa lagi Kak. Soalnya kemarin aku udah kelewat, mau aku tambahin apapun dia nggak bisa, emang harus ulang lagi dari awal. Iya, Sedangkan kita ngulang nggak bener. bisa ulang lagi, Rizka. Itu kan cuma sampelnya cuma 3. Makanya itu harus bener-bener ini banget Kak. Kalau emang menurut kita kuningnya udah seulas, emang bener-bener pakai perasaan berarti. Kalau emang udah sekiranya udah cukup, mending langsung ditambahin amilum aja daripada nanti kelewat. Soalnya satu tetes tritasi bisa lewat banget. Iya, emang rawan banget ya. Aku aja kemarin kelewat berapa kali aku ngulang terus itu. Karena penasaran, itu warna kuningnya tuh sampai kayak gimana. Akhirnya aku hitungin tetesannya. Sampai 3 tetes doang itu dia baru bisa biru. Kalau lewat dari 3 tetes tuh DNK udah nggak bisa biru. Gitu. Makanya tadi aku tanya Raina kira-kira berapa tetes. Ya perkiraan 0,1. Nah itu bocoran buat saya. Mungkin bisa lebih katanya karena kelompok lain kan ada yang lebih. Kalau untuk Prenagen kayaknya nggak ada yang dapat ya. Prenagen Busui. Di kelas aku nggak ada Prenagen. Di kelas aku juga nggak ada, di kelas Nanda juga nggak ada. 1B Raina gimana? Ada nggak? Raina mah 1A ya? Berarti Iya, 1B. Kak. 1B kelasnya si Amel, Melani nggak ada ya? Iya nggak ada orangnya. Ya udah berarti kita anggap aja nggak ada yang dapat Prenagen. Ya udah itu ngawang-ngawang deh itu. Kira-kira aja. Terus selanjutnya itu kan tadi udah ya. Itu harus hati-hati. Terus ditambahin iodium, udah kan ya, udah kelar pokoknya. Dititrasi lagi. Setelah tambahin amilum kan jadi biru, dititrasi lagi sampai birunya hilang. Terus lakukan sebanyak 3 kali. Intinya nggak boleh kelewat. Karena sampelnya cuma ada 3. Kalau pas kemarin kita masih bisa ngulang lagi, bisa nimbang lagi. Kalau ini nggak bisa nimbang karena sampelnya terbatas. Itu biasa kalau udah kelewat nggak tahu deh gimana cara penanganannya. Kalau udah kelewat yang kemarin aku ini hasilnya tuh beda. Kalau udah kelewat walaupun mau diapa-apain tuh nggak bisa warna putih pokoknya. Dia butek. Tapi kalau udah dikasih amilum terus dititrasi lagi, itu warnanya jadi putih. Jadi kembali lagi seperti susu awal. Tapi tetap beda kalau susu diencerin terus kita bandingin sama hasil yang udah sesuai itu tetap beda. Jadi aku belum nemu tuh cara untuk trik mengatasi biar nggak ketahuan kita kelewat. Terus Ini tuh gimana? kalau habis titrasi kita langsung ngasih ACC nggak sih? Belum tahu, aturannya belum tahu. Kalau Kalau kemarin semisal sih selalu satu kali enggak, titrasi langsung lapor gitu. Kalau pas UTS kan ya? aku enggak. Enggak ya? Kalau aku Waktu pas UTS bikin kelar dulu, misalnya sampel triplo, ya udah dikelarin triplo dulu baru laporan. coba deh aku ingat-ingat. Tapi nggak tahu sih Kak kalau misalnya emang kayaknya emang kalau UTS UAS itu harus satu-satu ya. Iya, aku Dilihat satu-satu. Kalau ada yang kelewat gitu, kayak kemarin pingnya ping banget tuh nilainya dikurangin kan. Kalau kemarin kita bisa kan ya ngakalin. Tapi kalau yang ini agak susah nih, nggak tahu aku apa kita ngambil susu terus dilarutin, tapi tetap warnanya tuh beda. Karena aku pernah nyoba, aku kelewat terus tambahin ini, oh, udah kagak bisa-bisa. paling ya Kak kalau emang udah misalnya udah mepet banget, udah ada satu yang kelewat, misalnya di pertama kelewat. Kita Ada lanjut sampel aja yang yang sama. kedua nggak Iya, lanjut nggak kedua, nanti misalnya kedua berhasil, itu kita nggak usah nyatet di data kedua dulu, kita langsung serahin dulu. nah iya Bilangnya itu iya data iya, pertama. iya Nanti di benar data kedua tinggal kita iniin sesuai nama angkanya. Untuk data pertama dibedain dikit sama hasil yang seharusnya, jadi biar nggak ada yang kelewat atau diminusin gitu loh Kak. Iya benar-benar. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lapornya satu-satu,
ya udah sampel yang sama aja. Misalnya kita kelewat nih yang pertama, yaudah kita lakuin yang kedua. Nah, yang kedua itu untuk pelaporan yang pertama dan kedua, gitu kan ya maksudnya. Terus jangan sampai kita minus udah belum apa-apa dan minus, nanti kadarnya juga diminusin lagi. Jadi bener-bener banyak minusnya, gitu kan. Karena kalau kelewat itu bagian dari penilaian tuh pasti, gitu kan. Iya, Terus kayak gitu. Terus nanti paling dikasih jeda waktu untuk nyerahin ke besoknya berikutnya kalau biar kelewat. biar nggak ketara ya. Ya kayak gitu deh Iya, solusinya tuh ya. Mudah-mudahan sih nggak ada yang kelewat. iya. Terus selanjutnya belangko. Kalau belangko sih kemarin aku kayaknya nggak ada yang kelewat. Aku kalau belangko lebih aman. Kuningnya itu ya kuning kayak oranye tapi bukan oranye. Kuning apa ya? Kan dia kalau ditambahin iodium kan agak oranye. Terus dititrasi jadi kuningnya pokoknya minyak ya, kuning minyak apa gimana ya? Biar lebih jelas. Nah, kalau SNI itu kemarin itu katanya sih suruh nyari dulu. Tapi Raina gimana Raina? Dapat nggak SNI soya? Kemarin sih aku pakai yang itu Kak, kemasan. Nah iya kan. Kayaknya udahlah pakai kemasan aja ya. Jadi pada saat nimbang kan kita udah moto kan. Oh ibu nyusui ada. Mau dong Rizka di sharing. Yang udah dapet SNI siapa yang soya? Kalau yang Bu menyusui Rizka udah dapet. Oh per 100 gram. Coba di matchingin sama yang di kemasan Rizka. Misalnya dia per 100 gramnya berapa, yang di kemasannya itu berapa. Jadi mana yang lebih masuk syarat gitu. Kalau misalnya pakai yang per 100 gram itu masuk syarat, kan kalau kita kan sampelnya ini kan 50 miligram kan, 50 per 100 dikali SNI-nya itu berapa, dikonversiin. Nah terus kalau yang di kemasan juga kan perlu dikonversiin dulu kan berapa persennya itu, gitu. Mana yang lebih masuk syarat. Terus udah sih ya, apalagi ya. Palingan kalau intinya sih iodometri ini nggak boleh kelewat. Terus dia juga harus hati-hati pada saat nimbang. Kalau yang udah nimbang kemarin, nimbangnya di timbangan analitik apa timbangan biasa? Soalnya kelas aku belum nimbang. Kalau kelas aku yang soya di analitik fitokim. Kalau untuk Keren susu aja. ibu menyusui langsung di lab Kak pakai yang biasa. Hmm, tapi bisa ya 50 miligram. Kan 0,05 kan Kak bisa. Oh iya, iya. Tapi timbangan itu labil banget kan, goyang-goyangnya ya. Susah banget, dia labil banget. Bisa. Karena angin Cuman dikit aja karena digoyang. karena banyak kan kalau aku kan 28 masing-masing kan 3. Jadi lumayan repot kemarin kalau pakai satu timbangan aja lah. Iya, benar-benar. Iya, mungkin nanti kayak gitu aja. Aku belum nih, baru besok karena susunya habis. Kelasnya 1B juga belum. Ya, ini punyanya tadi dapat dari Mutia. Kayaknya sih kelasnya Mutia kan dapat soya ya. Cuman ini doang yang bisa aku dapat ya. Jadi punyanya siapa? Kufi Iqbal ya. Izin ya, Kufi. Jadi ini biar kita ada gambaran. Kira-kira dia itu dapatnya itu 0,9. Sebenarnya ini bukan patokan, bukan acuan. Tapi minimal kita, oh ya, kalau misalnya kita aneh banget, ya kita harus aware gitu kan. Oh, hasilnya aneh banget gitu. Tapi ini buat kita ini aja ya, buat masukan aja kalau misalnya nanti di lapangan yang nggak nyampe 0,9 ya udah tulis aja data yang kita dapat yang kita yakin berapa. Gitu. Terus perhitungan itu agak sedikit beda karena kan kemarin kita nimbangnya itu kan 2 gram, ya kan? Perhitungan. Kalau di sini kan langsung ke 10 miligram kan. Itu perbedaan di perhitungan.
Nah, perhitungan itu kan pernya itu kan per 2 gram kan. Ini. Kalau besok kita nggak per 2 gram lagi karena kita nimbang sampelnya untuk soya itu 10 mg. Ini dia 100 per 25. Oh, ini kan memang kita kemarin itu di labu ukur kan. Di labu ukur dulu diencerin terus diambilnya itu 25. Jadi kita nggak pakai nih yang pengenceran ini kan ya. Nah, yang ini kita nggak pakai karena kan kita nggak pakai pengenceran di labu ukur. Kita itu langsung sampelnya gitu kan. Jadi nanti besok itu adalah 4,75 dikurang. Langsung ini ya, kita langsung ke sini nih. Langsung 4,75 dari belangko dikurangi sampel, nggak perlu dikali 4 lagi. Jadi dapatnya segini nih, 3,8. Nah, 3,8 itu yang kita hitung di sini. 3,83. 0,1 apa ya? Oh, 0,1 normalitasnya si natrium tiosulfat, ya kan? Bentar ya. Aku rubah warnanya dulu. Warna biru. Iya. Nih, pertama yang ini enggak. Karena kita enggak ngelarutin lagi. Jadi perhitungannya jangan sama plek-plek sama yang kemarin. Karena kan beda. Yang kemarin itu 2 gram dilarutkan. Kita enggak pakai. Jadi langsung ke volume belangko dikurangi volume sampel. Ingat, belangko itu pasti hasilnya itu lebih besar, ya kan, dibanding sampel. Nggak boleh kalau belangkonya lebih kecil, kita pasti ini salah kalau belangkonya lebih kecil. Karena belangko itu nggak ada hambatan apa-apa kan. Jadi hasilnya itu adalah 3,8. 3,8 itu kita tulis di sini 0,1 itu 0,1 N. 2 gramnya kita ganti jadi kalau yang soya 0,01 gram kali 100%. Jadi kayak gitu perhitungannya. Terus 3 kali perhitungannya kan masing-masing volumenya kan berbeda. Jadi kita 3 kali. Apalagi? Ada lagi nggak? Itu aja sih kayaknya yang perlu diperbaiki dari perhitungan. Kalau kemarin kita kan nggak langsung nimbang ke sampel. Terus yang ada di kemasan. Kalau yang ada di kemasan kayaknya udah ngerti semua ya. Yang karbohidrat total yang ada di kemasan dibagi jumlah berat total dari susunya. Kalau susunya 500 mg berarti karbohidrat total dibagi 500 dikali 100%. Gitu. Harus lihat kemasan dulu kita. Baru bisa nentuin berapa persennya di dalamnya itu. Itu kalau patokannya itu kemasan. Kalau patokannya SNI, berarti kita harus konversi dulu. Kita kan nimbangnya ini 0,1. Aku itu yang iodo ya. Yang iodo ini aku nggak masuk syarat. Nah, soya berapa gram kemarin kemasannya? Raina kemarin soyanya yang saset apa yang SGM kan ya? Kalau SGM kayaknya nggak ada yang saset ya? Iya, Kak. Yang dusan itu. Yang dusan ya. Tapi sama persis ya, Raina? Sama sampel ya? Sama sampel UAS? Nggak tahu, Kak. Kemarin yang dipakai UAS itu SGM apa? Aku juga nggak tahu. Oh, tapi untuk lebih pastinya sih. Gimana SGM soya kemasannya, tapi belum lihat kemasannya berapa gram. Oh, harus lihat itu karena buat patokan kita nanti. Iya, besok aku kan nimbang. Besok kan aku nimbang. Insya Allah aku fotoin ya. Jadi soya sama Prenagen sebenarnya di SNI kan yang Prenagen ada, cuman kita harus teliti hitungnya karena kalau nggak teliti nanti malah salah.
Ya paling itu nanti aku fotoin insya Allah, sama aku minta warna kuningnya ya Raina. Kuningnya dari soil itu seperti apa sih biar nggak kelewat. Karena udah kelewat ya itu masih kayak gitu aja solusinya. Pakai sampel yang sama untuk lapor. Dan kita kan bakalan di miliknya itu kita kelewat juga. Datanya berarti kan kita kelewat. Walaupun bisa diapalin. Udah sih ya. Ada lagi yang mau ditanya? Udah aku kirim. Oke, Nah, itu makasih ya. Rizka tuh ada di chat, Kak. Apa tuh? Berapa? Oh ya, nanti aku fotoin ya, Rizka, insya Allah. Berapa berat totalnya? Ini ya, nanti aku catat untuk soya. Dia itu kemasannya berapa gram, karbohidratnya itu berapa gram, jadi kita bisa ngitung persentasenya. Terus prenagen juga. Ingetin ya, si Wafa, ingetin kalau aku kelewat. Terus insya Allah mudah-mudahan nggak kelewat. Oh ya, ini kuning soyanya udah di-share sama Rain. Terus ada lagi nggak yang mau ditanya? Bio, Kak Ibi mau nanya, tapi di luar ini, boleh. balik Pitokim. Masih belum Ini move on kayaknya. bukan, mau make sure lagi nih, ada tambahan lagi. Yang pertama itu Ya, boleh. nanti spektronya posisinya udah hidup kayak yang biasa kita pakai nggak sih? Atau kita nyalain dari dia mulai mati? Ah, Ini tergantung biasanya sih, kita pas dilihat pakai dulu udah nyala layarnya. ya, Kak? Dilihat dulu Wah, layarnya ya. udah nyala belum. Kalau misalkan masih mati, itu mah kita dari awal banget ya, Kak. Iya, Bukannya dari ada. awal. Itu nanti dari awal tuh pertama kayak katanya sih dihidupin takut terus. Iya, bisa jadi. Udah disiapin mungkin sama dosen. Iya, dihidupin gitu. Kan biasanya kita udah nyala tuh, tinggal Udah langsung siap pakai. pakai gitu ya. Iya, soalnya kalau kita bener-bener dari mati kita yang nyalain, ngeri banget ya. Nggak ada tutorialnya soalnya. Ada sih tutorialnya. Ada Alatnya kok. mahal itu, Kak. Iya, cuman kita beresiko Ada. kalau ada salah kita yang kena. Iya, mana diliatin mulu kan tiap ngerjain, ngeri banget. Iya, ada itu berarti. Lagi ya. Berarti kan kalau tadi angka yang ada di modul itu sesuai praktikum aja kan ya. Iya, Yang B di modul. juga udah jadi 10 menit. Kayak Abdul Hafiz kan mau nanya yang pas titrasi, pas selesai, lanjut ke titrasi kedua itu berarti diisi lagi. Bebas sih sebenarnya mau diisi lagi atau enggak, tapi enaknya diisi lagi sampai 0. Gimana nih titrasi kedua maksudnya sampel kedua kali ya? Apa titrasi yang sama? Coba Abdul Hafiz. Ini maksudnya sampel yang pertama ke sampel kedua atau titrasi masih satu sampel yang sama? Kalau masih satu sampel yang sama, nggak usah dinolin. Karena kita nanti mau lihat hasil akhirnya kan. Oh ya, kalau masih sampel yang sama jangan dinolin. Nggak usah dinolin. Jadi tetap ya udah misalnya titrasi pertama dia kan warnanya kuning. Hasilnya 0,1. Terus dikasih amilum kan, dititrasi lagi. Nah, dititrasi lagi nggak usah dinolin, diterusin aja. Diterusin sampai misalnya 0,9. Ya udah berarti 0,9. Kalau dinolin lagi boleh nggak, Kak? Kalau dinolin lagi nggak boleh. Nggak boleh kalau dinolin. Setelah itu kirain Mas udah beda airline. Oh iya ya, kalau beda sampel harus dinolin. Sebenarnya nggak harus. Enggak harus, kalau misalnya beda airline kan boleh lanjut kan. Boleh, cuman kita jadi keder nggak sih? Dinolin, iya enakan dinolin. Iya. Kalau beda airline enaknya dinolin karena biar ngitungnya itu nggak ngurang-ngurangin gitu. Misalnya sebelumnya ini udah nyampe satu misalnya. Terus kita nggak nolin harus dikurang lagi gitu. Kayak ngitungnya harus lebih jeli lagi. Kan berisiko salah.
Kak, berarti ini ya intinya apa namanya, satu airline ya udah satu selesai dulu baru kita bisa lanjut selanjutnya gitu kan. Iya benar. Kalau udah satu airline, udah dicatat, udah kelar, baru dinolin lagi. Kak, Sarah masih bingung tau Kak Yang sama mana tuh? apa perhitungannya gitu. Oh, perhitungannya ya. Iya yang tadi aku bilang. Karena kan kita kemarin prakteknya itu kan 2 gram kan ya Sarah. Sarah kan sama aku ya, dan kau. Nah, sekarang Iya ini ya. kita nggak pakai 2 gram, nggak pakai dilarutin dalam labu ukur lagi. Jadi kita perhitungannya langsung ke miligram yang kita timbang. Bentar ya, aku share lagi. Kak, berarti masih pakai pengenceran gak sih Kak atau tetap? Udah nggak pakai pengenceran lagi. Sebenarnya bukan pengenceran ya, tapi ditambahin Aquades tetap 10 mili. Aquadesnya tetap 10 mili. Ikutin prosedurnya aja itu Sarah. Di prosedurnya itu kan glukosanya diambilnya 20 miligram. Tapi kan kita enggak, kita tergantung sampel yang kita dapat. Kalau sampelnya soya berarti kan 10 miligram. Bentar ya. Iya. Ini perhitungannya ya, fokus ya. Nah, ini hati-hati ya kan karena kemarin itu kan beda. Kalau kemarin itu kita dilarutin dulu. Kalau sekarang kan enggak. Nih, jadi kan kadar sampel itu ya kan volume titrasi akhir dari blanko dikurang volume titrasi sampel. Ya kan? Dikali normalitas. Ini N ya. Normalitas si natrium tiosulfat dikali 100% dibagi berat sampel. Rumus ini dihafalin aja, Sarah. Ini dihafalin. Setelah dihafalin, kita baru bisa masukin angka-angkanya. Nggak perlu pakai pengenceran yang 100/25 lagi. Karena yang 100/25 itu kemarin karena kita pakai yang 2 gram dilarutin. Kalau sekarang enggak langsung. Jadi yang ini di skip. Ya kan? Jadi langsung ke 4,75 dikurang 0,9. Hasilnya kan 3,8 gitu. Di sini itu 3,83 dikali normalitasnya. Kalau normalitas itu kan kita udah tahu kan, dia 0,1, nggak berubah. Karena kita nggak melakukan pembakuan. Terus berat sampelnya, sini aja di atas ya, yang gampang. Ini tuh 4,73 dikurang, ini blanko. Blanko itu harus lebih besar daripada sampel. Sampelnya itu 0,9 dikali normalitas. Ini pakai kurung ya, ini pakai kurung. Dikali normalitasnya itu 0,1. Terus dibagi sampelnya yang kita, misalnya kalau kita dapat soya 0,01. Kalau kita dapat renagen 0,05. Harus dalam bentuk gram. Udah dikali 100%. Kembali lagi sama kayak Vitokin. Di mana persen itu adanya tuh bobot per bobot. Di mana itu gram per gram. Udah, ini nanti dikali-kali-kali, nanti hasilnya adalah langsung dalam bentuk persen. Lebih simpel sih, jadi nggak ada pengenceran. Tapi intinya cuma ngikutin yang prosedur aja ya Kak. Berarti nggak ada yang diganti ya prosedurnya? Iya, Apa gimana? nggak ada yang diganti. Cuman kalau yang kemarin itu prosedurnya kan 2 gram. Kalau sekarang nggak. Langsung 10 miligram soya dilarutkan dalam 10 mili Aquades. Tapi itu ngaruh nggak sih Kak ke bobot Aquadesnya? Maaf ya kan nanya terus. Iya nggak apa-apa. Kalau dibilang ngaruh sih sebenarnya kalau dulu zamannya Bu Indri sebanyak-banyaknya air tuh katanya nggak ngaruh. Tapi kok aku agak ini juga ya, agak ngeri juga kalau kita kebanyakan berarti kan jadi encer. Tapi katanya sih nggak ngaruh. Tapi aku nggak sempat ngebuktiin tuh bener apa enggaknya gitu. Tapi intinya ikutin aja prosedurnya 10 mili. Ya udah ikutin aja 10. Mungkin yang lebih aman